Oke, gue mau ngejawab soal ini karena ada yang nge-share ke gue dan juga sekalian menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian sekitar TikTok replay yang ada yang dipertanyakan ke gue, intinya kayak gitu. Ya, jadi ya kayak apakah TikTok ini punya Ibnu, dan dari sekian banyak yang berkarya, kenapa Ibnu selalu menjadi IO dan masuk ke dalam TikTok replay adalah circle-nya, intinya gitu. Gini ya kalian sayang-sayangku, jadi sebetulnya TikTok Replay itu tidak berada di dalam naungan TikTok itu sendiri gitu. Jadi itu bukan projectnya TikTok, paham? Jadi TikTok Replay itu awalnya dibuat oleh kalau nggak salah Ibnu dan kawan-kawan gitu. Jadi itu bukan merupakan project yang ada campur tangannya si TikTok gitu. Jadi mungkin awal mula terbentuknya itu adalah Ibnu dan kawan-kawan merasa kayaknya kita perlu nih bikin replay, jadi mereka ngajakin kreator-kreator untuk bikin replay gitu loh say. Which is yang pertama dan kedua yaitu tahun 2021 dan 2022 itu gue juga pernah diajak, tapi keduanya karena waktunya sangat mepet gitu ya, dan juga waktu syutingnya cuma kalau nggak salah 1 atau 2 hari, dan gue juga berhalangan untuk syuting saat itu karena gue udah ada schedule lain, udah ada syuting di tempat lain. Kalau nggak salah waktu itu yang pertama belum ada sponsor deh, yang kedua baru ada sponsor dari brand yang sama kayak yang tahun ini gitu. Terus untuk menjawab pertanyaan kalian juga, apakah gue yang 2023 ini gue juga diundang untuk syuting? Gue nggak diundang untuk syuting, tapi gue juga sebenarnya nggak mementingkan hal-hal kayak gitu sih. Toh yang pertama kedua gue juga diundang, gue nggak bisa juga gitu loh, ngerti nggak? Karena memang biasanya kalau syuting kayak gitu tuh waktunya mepet banget gitu. Dan pasti kan biasanya gue juga udah ada schedule dalam 1 bulan itu ngapain-ngapain aja gitu loh. Jadi kadang waktunya nggak ketemu. Terus yang 2021 itu gue nggak tahu deh waktu itu sponsornya siapa atau nggak ada sponsor, gue juga kagak paham. Terus yang 2022 baru tuh sama sponsornya kayak yang tahun ini. Nah pas yang 2022 mereka baru jadi videonya, itu tuh gue lagi lagi rekaman suara yang voice recording gue atau voice text to speech gue sama orang TikTok. Jadi waktu itu orang TikTok timnya bilang, gue Ci mau lihat nggak TikTok replaynya nih kayak gini nih. Terus akhirnya gue udah nonton duluan tuh sebelum di blast. Nah di situ aja tuh gue sama tim TikTok itu bilang, ini bagus sih gitu, bagus. Cuman kok ini banget ya, hard selling banget ya gitu. Kita kepikirnya kok hard selling banget ya, built-innya banyak gitu loh. Itu yang kedua tuh. Nah terus kemarin gue juga baru nonton tuh yang ketiga, yang kemarin yang 2023 lebih banyak lagi built-innya ya saya. Maksudnya built-in itu adalah produk-produk yang masuk di setiap scene. Nah itu namanya built-in produk. Soalnya kenapa gitu kalau misalnya banyak built-in? Nah biasanya kalau misalnya influencer-influencer atau creator yang sudah ada kerjasama, especially kerjasama eksklusif dengan kompetitor, nah mereka tuh nggak bisa gitu say. Jadi biasanya kalau banyak produknya yang masuk kayak gitu, merekanya kagak mau gitu kalau yang udah ada kerja sama kompetitor lain gitu. Makanya kebanyakan artis-artis yang nongol di situ adalah artis-artis yang BA-nya si brand ambasadornya si brand kan gitu. Makanya jadi nggak berhalangan. Jadi ya intinya di sini kalau misalnya kalian mau nyalain TikTok juga kagak bisa karena TikTok kagak tahu apa-apa. Lah kalau kalian mau nyalahin gengnya Ibnu juga ya gimana ya saya? Orang namanya bikin produksi kayak gitu kan butuh duit juga ya. Susah juga gitu loh. Jadi mesti nyari sponsor apa segala macam gitu. Mungkin ada suatu ketentuan apa ini ono di belakang itu kan kita juga kagak paham gitu ya say. Cuman ya udah, jadi berarti kayak ya udah lah gitu, dijadiin pembelajaran aja, kasih kritik dan saran gitu, kagak usah pada ngomel-ngomel ya kan. Semoga biar kedepannya nanti lebih bagus gitu. Nah terus ya gue mau tanya nih, gue cuma pengen tanya apa ini cuman gue doang ataupun emang ada yang sama kayak gue gitu, bukan mau julid nih ya. Jadi pas gue nonton tuh kayak gue ngerasa ini yang mana ya, maksudnya tren yang mana ya, kok gue lupa gitu yang mana ya gitu loh. Kayak pas lagi nonton sini gue menerka dulu nih, ini koneksinya ke tren yang mana tahun 2023 gitu. Kayak gak connect gitu ke HP gue doang, emang gue nying kagak connect ya. Cuman waktu kalau gue nonton rewind ya yang sebelah, itu gue pas nonton awalnya gue, oh ternyata ini tuh yang kasus itu tuh, kasus pukul-pukul itu ya kan. Terus oh ternyata ini yang itu, oh iya ternyata waktu itu ada tren ini ya, oh ternyata waktu itu gitu loh. Apa cuman gue doang? Atau gimana sih, apa gue amnesia, apa gimana ya, apa gue kebanyakan nonton sono? Tapi kagak, gue kagak pernah nonton sono. Ya udah sekian dan terima kasih ya.